Selat Hormuz di Timur Tengah mungkin akan segera dibuka, tetapi hanya jika Amerika Serikat memenuhi tuntutan keras yang diajukan oleh Teheran. Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai koordinat geografis jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, dan pernyataan bersama sedang dalam tahap akhir persiapan. Dengan syarat bahwa proses ini tidak dihalangi oleh negara ketiga, terutama Amerika Serikat. Ini adalah pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai. Dia juga menambahkan bahwa bahkan jika kesepakatan seperti itu tercapai antara Teheran dan Maskat, itu sendiri tidak menjamin keamanan di jalur air strategis ini, selama masih ada orang Amerika di wilayah tersebut yang tidak memenuhi ultimatum Teheran. Dan pada saat yang sama, di Iran dimulai kampanye informasi besar-besaran yang menyerukan rakyat untuk membalas dendam kepada orang Amerika. Dan sekarang yang terpenting, Iran untuk membuka Selat Hormuz menuntut Donald Trump untuk sepenuhnya mencabut blokade laut, pencabutan penuh semua sanksi. Dan perhatikan, pengakuan publik dari Amerika Serikat bahwa mereka tidak mampu menghentikan perang di Lebanon seperti yang dijanjikan dalam nota kesepahaman sebelumnya yang ditandatangani pada bulan Juni lalu. Lalu apa jawaban Donald Trump untuk semua itu? Hari ini, Donald Trump seharian membantah pernyataan bahwa Amerika Serikat mengalami kekurangan amunisi yang kritis. Dan sekali lagi, dia menyatakan bahwa dia siap untuk menghancurkan Iran sepenuhnya dan melancarkan serangan terkuat terhadap Iran sejak Perang Dunia Kedua. Namun dia berubah pikiran setelah orang-orang Iran memohon padanya untuk tidak melakukannya. Selain itu, hari ini Trump seharian membela Pete Hegseth yang merupakan Menteri Perang Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa dia benar-benar puas dengan kinerjanya. Dan semua pembicaraan tentang kekurangan rudal dan perang yang katanya tidak berjalan sesuai rencana, semua itu bohong. Dan siapapun yang menyebarkan informasi ini adalah pengkhianat negara. Dan mereka harus diadili serta dipenjara. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Di sini muncul banyak sekali variabel baru. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini sekarang juga. Luangkan 1 detik, cek apakah kalian sudah subscribe ke channel ini. Mungkin kalian sudah lama menonton, tapi sampai sekarang belum subscribe. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalau belum, tekan tombol subscribe sekarang juga. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih untuk setiap subscribe dari kalian. Jadi, kesepakatan tentang pembukaan Selat Hormuz hampir selesai. Iran sedang menyelesaikan koordinasi dengan Oman mengenai aturan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz. Namun seperti yang dinyatakan Teheran, kesepakatan antara dua negara pesisir tersebut tidak berarti jalur air itu akan dibuka kembali. Teheran menyatakan bahwa mereka memerlukan sejumlah jaminan dari Amerika Serikat agar kapal-kapal dapat melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menguraikan tuntutan Iran dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat harus membatalkan tindakan-tindakan yang menurutnya melanggar komitmen yang telah mereka buat sebelumnya. Faktanya, Iran sekarang menuntut konsesi yang persis sama dari Amerika Serikat, yang Washington siap berikan demi menghentikan program nuklir Iran. Sekarang Iran sama sekali tidak lagi membahasnya. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Kementerian Luar Negeri Iran menuntut hal berikut dari Donald Trump, penghentian dan bahkan penghentian total blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Artinya, militer Amerika Serikat harus meninggalkan wilayah tersebut. Pembahasan sanksi yang kembali diberlakukan terhadap Iran setelah kegagalan gencatan senjata, terutama terkait sektor minyak, serta dimulainya kembali negosiasi mengenai aset Teheran yang dibekukan. Secara sederhana, cabut sanksi dan kembalikan aset-aset yang dibekukan. Dan yang ketiga, pembahasan mengenai ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjamin stabilitas dalam investasi sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman yang dicapai dengan Washington pada bulan Juni. Artinya, Iran, perhatikan, sekarang menetapkan persyaratan kepada Amerika Serikat demi membuka Selat Hormuz. Saya ingatkan bahwa menurut rencana Donald Trump,
Amerika Serikat siap memberikan konsesi ini kepada Iran, mencabut sanksi, membebaskan aset yang dibekukan, mencabut blokade, dan sebagainya, sebagai imbalan atas penutupan program nuklir. Itulah ide awalnya. Sekarang Iran menuntut konsesi yang sama persis, hanya karena mereka akan membuka Selat Hormuz, yang sebelum perang, saya ingatkan, sepenuhnya terbuka. Tapi yang paling besar, kalau boleh dibilang begitu, penghinaan terhadap Donald Trump terjadi di sini. Ketika ditanya apakah Iran pada dasarnya mematuhi pasal 5 dari Perjanjian bulan Juni, yang mewajibkan Iran untuk melakukan segala upaya demi menjamin keamanan pelayaran dagang selama 60 hari. Heri Babadi itu hanya menjawab, tidak. Dia bilang tidak, kami tidak menjalankan apapun. Berikut kutipannya. Pasal 5 hanya menetapkan pedoman, bukan rencana operasional yang final. Perjanjian baru antara Iran dan Oman dipresentasikan sebagai model yang benar-benar baru, mencerminkan situasi keamanan saat ini, dan bukan sebagai kelanjutan dari perjanjian 60 hari sebelumnya. Ini berarti jalur pelayaran melalui selat akan berubah. Porsi yang signifikan dari lalu lintas komersial akan melewati perairan teritorial Iran. Dan sisanya akan melewati perairan Oman, tapi masih ada masalah koordinasi di sana. Gari Babadi menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan strategi baru untuk menerapkan kedaulatan yang efektif atas selat tersebut, seraya menekankan bahwa Iran tidak berniat untuk secara rutin menutup jalur air ini pada masa damai. Jika Anda belum paham, Gari Babadi secara langsung menyatakan bahwa kami tidak peduli dengan kesepakatan yang dibuat Trump pada bulan Juni yang begitu dijunjung tinggi oleh Presiden Amerika. Dia bilang, ya kami tidak peduli. Ya, kami memang menandatangani sesuatu pada bulan Juni. Trump terpancing dengan semua itu. Dia mengumumkan jeda dalam serangan. Tapi kami, katanya, sama sekali tidak berniat untuk melaksanakannya. Di situ katanya ya, memang tertulis bahwa Iran seolah-olah berkewajiban membuka Selat Hormuz, berusaha sekuat tenaga agar tetap terbuka, katanya. Tapi itu hanya prinsip saja. Katanya itu sama sekali tidak mengikat kami. Ya, memang tertulis begitu. Tapi biarlah, katanya. Tidak, kami tidak melakukan apa-apa soal itu. Tapi yang utama, sekarang Amerika Serikat sama sekali tidak berada di meja perundingan soal Selat Hormuz. Ini juga penting untuk diperhatikan. Mereka tidak ada di meja perundingan. Yang ada di meja perundingan adalah Iran dan Oman. Sementara Amerika hanya mengamati dari jauh. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa perjanjian yang disiapkan oleh Iran dan Oman mengatur agar Teheran mendapatkan kendali atas kapal-kapal yang memasuki Teluk Persia melalui Selat Hormuz. Sedangkan atas kapal yang keluar, kendali disebut-sebut akan diberikan kepada Oman. Namun hingga kini masih belum jelas bagaimana tepatnya kendali tersebut akan ditentukan. Para negosiator dari negara-negara Teluk Persia bersikeras agar negara-negara di kawasan tersebut melakukan pengawasan sendiri terhadap pemeriksaan kapal dan pembayaran biaya sepenuhnya bersifat sukarela. Teheran ingin memungut biaya dari kapal-kapal yang melewati selat sebesar 5 hingga 7% dari nilai muatan. Sedangkan Oman sedang membahas biaya sebesar 3%. Sementara itu, Amerika Serikat mendukung agar status quo sebelum perang tetap dipertahankan, yaitu tidak ada biaya sama sekali. Namun pada saat yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyatakan bahwa kesepakatan, kutipannya, dirancang sedemikian rupa sehingga kapal-kapal dagang akan melewati perairan teritorial Iran, baik saat masuk maupun keluar. Dalam perundingan dengan Oman telah dicapai kesepahaman secara prinsip. Artinya Iran mengatakan, kontrol penuh atas keluar masuk Selat Hormuz akan berada di tangan Iran. Ya, katanya sebagian kapal akan melewati perairan teritorial Oman, tapi itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Iran. Pada kenyataannya, ini adalah kontrol total Iran atas Selat Hormuz. Dan menurut Kazem Garibabadi, tidak ada negosiasi yang dilakukan dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Namun, Teheran menerima pesan dari mereka. Pesan itu menyatakan, kutip, kesiapan penuh untuk kembali melaksanakan kewajiban mereka dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada pertengahan Juni. Saya ingatkan, nota kesepahaman itu memberikan waktu 2 bulan untuk mencapai kesepakatan akhir, termasuk mengenai program nuklir. Dan batas waktu itu berakhir pada 17 Agustus. Hanya sekitar 10 hari lagi. Namun, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Dan mereka kembali saling melancarkan serangan.
Dalam situasi ini, Asosiasi Pelayaran Terkemuka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentang segala bentuk tarif dan biaya layanan kapal yang melakukan transit melalui Selat Hormuz. Sebanyak 8 organisasi maritim terbesar menandatangani surat terbuka bersama kepada PBB dan Organisasi Maritim Internasional. Mereka memperingatkan bahwa penerapan biaya dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di seluruh dunia dan merusak prinsip-prinsip kebebasan pelayaran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan bersama dari organisasi-organisasi maritim tersebut. Begitu presiden seperti itu tercipta, akan semakin sulit untuk menentang langkah serupa di tempat lain, yang akan menciptakan ketidakpastian bagi pelayaran internasional dan perdagangan global. Konsekuensi ini melampaui biaya transportasi, berkontribusi pada kenaikan harga energi, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya, konsekuensi ini akan menyebabkan korban jiwa, mempengaruhi mata pencaharian orang-orang di seluruh dunia. Tampaknya polisi dunia Amerika Serikat seharusnya merespons hal ini dan akhirnya menertibkan semuanya. Lalu bagaimana Donald Trump menanggapi semua ini? Pertama, hari ini dia kembali secara terbuka menegaskan bahwa orang-orang Iran benar-benar memohon kepadanya untuk menghentikan perang dan menyatakan bahwa mereka siap melakukan apa saja, asalkan Trump membatalkan serangan besar bersejarahnya. Dia kembali menceritakan bahwa Amerika Serikat bersiap untuk melancarkan serangan terbesar terhadap Iran sejak Perang Dunia Kedua. Namun, serangan itu dibatalkan setelah ada permintaan dari Teheran. Berikut kutipan dari Donald Trump. Kami menghajar mereka habis-habisan, tapi saya lebih memilih untuk membuat kesepakatan karena saya tidak ingin membunuh orang. Tapi pada suatu saat, kami hampir saja melakukannya. Kami sudah siap untuk serangan terbesar dari semuanya. Dan selama beberapa bulan terakhir, kami telah melancarkan serangan yang sangat keras terhadap mereka. Tapi kami benar-benar siap. Kami benar-benar siap untuk serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Lalu mereka menelpon saya dan berkata, "Tolong, jangan lakukan itu. Mari kita bicara." Lalu mereka berkata, "Kami tidak pernah mengatakan itu." Tahu tidak, media palsu tahu bahwa mereka benar-benar mengatakannya. Mereka menginta, mereka memohon, tapi kami sedang bernegosiasi. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Namun, mereka menghormati kami. Akhir kutipan. Tapi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang Anda tahu, muncul skandal. Setelah beberapa media dan lembaga analisis di Amerika Serikat menyatakan bahwa mungkin Donald Trump benar-benar ingin melancarkan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua terhadap Iran, tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Katanya mungkin dia memang ingin, tapi tidak ada caranya, tidak ada amunisi. Katanya roket dan peluru sangat kurang setelah operasi militer jeniusnya. Bahkan yang paling kritis adalah CNN. Dan pada hari Selasa, mereka melaporkan bahwa militer Amerika telah menggunakan hampir 80 pencegat mereka untuk sistem pertahanan rudal utama, THAAD. Dan menurut beberapa sumber, para pejabat tinggi militer Amerika telah memperingatkan Gedung Putih bahwa persediaan amunisi di Pentagon sangat rendah dan katanya melanjutkan perang sangat berbahaya. Sebagai tanggapan, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah amunisi yang sangat besar dan beberapa jenis peluru bahkan berlimpah ruah. Dan bahkan, kutipannya begini, perusahaan-perusahaan pertahanan sedang membangun pabrik dan fasilitas produksi dalam jumlah terbesar dalam sejarah negara kita. Retorika yang sama juga digunakan oleh Menteri Perang Pete Hegseth. Dan sekarang sudah muncul bocoran bahwa Trump memang memanggil Pete Hegseth dan bertanya kepadanya, "Dengar, apa yang terjadi dengan persediaan amunisi? Kok bisa begitu?" Secara khusus, Washington Post menulis bahwa Trump tidak puas dengan kinerja Pete Hegseth sebagai Menteri Perang. Namun Trump menyatakan bahwa semua itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Lebih dari itu, dia tiba-tiba mulai sangat gugup dan menyatakan bahwa dia akan memenjarakan semua orang yang berani membuka mulut dan mengatakan bahwa tentara Amerika katanya kekurangan amunisi. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan panjang dari Donald Trump. Berita palsu. Seperti biasa, berita palsu menyebarkan desas-desus yang salah dan sama sekali tidak berdasar. Saya sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pete Hegseth. Semuanya luar biasa, termasuk serangan kami ke Venezuela, di mana hasilnya dicapai dalam waktu kurang dari 1 hari.
yang memungkinkan kami menegakkan keadilan terhadap salah satu penjahat paling keji di dunia, Nicolas Maduro. Begitu juga dengan Iran, di mana negara itu dihancurkan dengan tujuan agar mereka tidak pernah memiliki senjata nuklir. Operasinya berjalan sangat baik. Pete Hegseth sangat dihormati di militer dan telah membawa perbaikan besar. Kabar ini pertama kali dimunculkan di Washington Post. Nah, secara harfiah seperti yang Trump tulis, Washington Compos. Nah, Anda paham maksudnya kan? Itu hanya lelucon. Saya lanjutkan kutipannya. Salah satu media terburuk di bisnis ini, meskipun kami sudah memberitahu mereka bahwa cerita mereka sepenuhnya salah. Tapi mereka tetap saja menerbitkannya. Sebenarnya, saya benar-benar menganggap laporan palsu mereka itu sebagai tindakan pengkhianatan. Dan saya tambahkan, sebelumnya dia bilang, sebenarnya semua orang yang mengatakan bahwa rudal kurang, bahwa ada masalah di militer, bahwa kita belum memenangkan perang di Iran, semua orang seperti itu harus dipenjara. Apa hak mereka untuk membuka mulut dan mengatakan bahwa kita seolah-olah belum menang dalam perang dengan Iran? Nah, begitulah. Di sini muncul ketidaksesuaian seperti itu. Menurut media, di Pentagon tetap saja mengadakan rapat darurat entah untuk apa mengenai kekurangan amunisi. Padahal sepertinya mereka bilang, ya kita punya banyak sekali amunisi, bahkan berlebihan. Tapi entah kenapa di Pentagon tetap mengadakan rapat. Wakil Menteri Pertahanan ISREC, Steve Feinberg, mengadakan rapat darurat dengan bawahannya mengenai perlunya pengisian kembali persenjataan Amerika. Feinberg menilai situasi ini sebagai krisis dan menuntut agar prosedur pengadaan senjata segera dipercepat. Menurut NBC News, Feinberg mengadakan rapat setelah menerima telepon bernada marah dari Donald Trump, yang diduga menyatakan kekecewaannya karena kekurangan amunisi menjadi hambatan untuk memperluas aksi militer terhadap Iran. Ia juga mengancam akan memecat Feinberg. Tapi teman-teman, yang terpenting di sini adalah jangan sampai salah paham. Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Amunisi sangat melimpah sampai tidak tahu mau dikemanakan. Namun anehnya, ia tidak mengirimkan rudal pencegat Patriot ke Ukraina karena katanya sedang kekurangan. Tapi tidak, jangan salah paham, tidak ada kekurangan. Tapi teman-teman, kita juga sama-sama ingat bahwa di awal perang, Donald Trump secara terbuka berjanji akan membuat Iran menyerah. Setelah itu dia menyatakan bahwa Iran sudah menyerah beberapa kali. Lalu dia menyatakan bahwa perang sama sekali tidak akan berlangsung lama. Paling lama 4, ya maksimal 6 minggu. Katanya maksimal 6 minggu. Dan Iran sama sekali tidak akan tersisa apa-apa. Kita ingat bagaimana Trump lebih dari 30 kali menyatakan bahwa dia sudah menang dalam perang dengan Iran. Dan seterusnya. Dan juga, yang terbaru, tepatnya hari Sabtu kemarin, Trump mengatakan bahwa besok Selat Hormuz akan sepenuhnya dibuka. Lalu dia bilang, dengar, Selat Hormuz itu sudah dibuka, dan sebenarnya tidak ada yang menutupnya. Kemudian dia menambahkan, tidak, kesepakatan dengan Iran itu hampir selesai. Dan besok, ya besok, pasti Selat Hormuz akan dibuka. Hari ini sudah Kamis malam. Ya, saya percaya pada Trump. Benar-benar percaya. Kalau kamu percaya nggak? Sementara itu, di Teheran yang katanya sudah sepenuhnya ditaklukkan menurut Donald Trump, muncul papan reklame balas dendam seperti ini, yang dibuat oleh mesin propaganda rezim Iran, yang berusaha menunjukkan, baik kepada rakyatnya sendiri maupun dunia luar, bahwa Republik Islam Iran masih memegang kendali penuh atas situasi, sementara Amerika Serikat sedang runtuh. Itu saja. Sedikit mengingatkan tentu saja pada orang Rusia yang ingat di sana ada Vladimir Putin. Kepada orang Rusia yang belum mandi, kita sudah berapa ya? 20 tahun diceritakan bahwa Amerika akan segera runtuh. Apakah kalian sudah melihat utang luar negeri Amerika? Ya, sebentar lagi akan runtuh. Dolar akan segera berakhir dan orang Eropa akan segera membeku tanpa gas Rusia, sedangkan kita akan makmur. Apa yang sekarang terjadi di jalan-jalan Teheran sangat mirip dengan propaganda Rusia itu. Tapi inti dari semua spanduk ini adalah bahwa pemerintah Iran mengajak rakyatnya untuk membalas dendam kepada Amerika Serikat. Yang jelas tidak menunjukkan bahwa orang Iran ini seolah-olah memohon kepada Donald Trump untuk melakukan semacam negosiasi. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung channel YouTube independen, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.